Omnispace merupakan ruang, organisasi, dan kolektif yang mewadahi seni dan kegiatan alternatif untuk mendukung kancah budaya anak muda di Bandung. Berdiri sejak 16 April 2015 hingga kini, Omnispace berupaya menjadi ruang alternatif yang terbuka bagi semua pelaku seni dan kreatif tanpa adanya batasan media, ide, dan praktik. Memiliki gagasan dan tujuan untuk menemukan dan mengeksplorasi hal-hal baru dalam seni dan praktik kreatif, Omnispace turut menghimpun dan mempertemukan para pelaku kreatif untuk dapat menginisiasi beragam program dan kegiatan yang dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Mari belajar mengapresiasi artis dan seni dimulai hari ini. Halo teman ninja, berjumpa lagi di Artistik, apresiasi artis dan seni sambil diskusi asik. Yang sekarang udah memasuki episode kedua. Pastinya masih bersama saya Rida Ging dan teman-teman tim Artistik di sini yang sudah sampai di Bandung. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama penunggu Omnispace ini. Tempat ini namanya Omnispace ya. Tapi yang pasti buat lo yang nonton sampai habis jangan di skip makanya. Ini yang beruntung ya akan mendapatkan OVO Cash Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Action. Ada apa aja di Omnispace? Karena kan namanya Omnispace. Ya. Gue juga belum nanya, kenapa namanya Omnispace? Awalnya dari Omnium itu. Oh, karena memang yang pertama adalah Omnium. Omnium itu toko sebenarnya ya? Omnium dia emang lebih concernnya ke merchandise, music store gitu benar. ya. Record store juga, ada teaser dan lain sebagainya gitu. Dan emang intensinya tadi gue pengen kayak ngehimpun banyak gitu ya. Kayaknya Omni kan kayak Omni itu semua gitu, every gitu. Kayak omnivore, segala makan, dimakan kayak gitu. Emang tempat segala hal segitu. Kita sama Ruru juga sering tukeran waktu itu, kita bikin serikat dagang namanya. Iya, serikat dagang belum tahun lalu kalau saya. Ruru kan punya Roro Shop nih, kayak Omnium ada Omnispace, kayaknya betul. Agak mirip nih metodenya gitu. Kita kita collabs tuh. Outputnya di album gitu. Kita ngundang seniman-seniman untuk jadi ilustrasi covernya kayak gitu. Terus kemudian beberapa musisi juga terlibat gitu. Ini kan sekarang di pandemi ini teman-teman di Omni jadinya nggak berkegiatan di sini lagi gitu. Apa yang dilakukan sama seniman yang biasa yang menjadi kolektif di sini? Terakhir kan kita bikin yang di Art Jakarta, kita bikin open PO tuh. Oke. Nah, gue mikir nih gimana caranya nih seniman-seniman biar nggak usah ngeluarin modal duluan. Keinspirasi juga sama pandemi ini kan orang-orang pada diem di rumah gitu kan ya. Betul. Kayak wah nih kayaknya sudut rumah ini bagus juga nih kalau ditaruh patung kayak gitu kan. Oke. Nah makanya gue bikin si temanya tuh tentang rumah. Nah makanya si seniman-seniman suruh ngerespon kira-kira kalau lu dapat commission work ngegarap tentang rumah, lu ngomongin apa sih kayak gitu. Nah, pas nih. Ada kuncen sini. Halo. Hai, Matt. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, teman ninja nih ada dua orang seniman. Asrul sih domisili di Jakarta ya sebenarnya. Dia fotografer. Messi lo domisili Bandung. Oke, Mes. Ini sebagai seniman, lo memandang tempat kayak Omnispace ini apa? Gimana? Gue dulu apa Nasrul dulu nih? Lo dulu deh, Mes. Kalau gue ngeliatnya ini tuh ruang yang sebenarnya lo bisa bermain sih. Kalau berada di dunia seni tuh kesannya tuh harus di galeri yang dingin, kalau pameran gitu lo nggak bisa. Kalau kata Ewi ngaco, nah di sini bisa ngaco. Iya. Bebas-bebas aja lah suka gitu. Buat fotografer gimana? Bukannya fotografer kalau mau pameran harus yang tempatnya harus bagus di mana gitu. Enggak juga sih sebetulnya. Sekarang kan juga kalau misalnya mau pameran secara digital juga udah bisa juga kan. Mau pakai Instagram, mau pakai Facebook ataupun media sosial lainnya itu juga sah-sah aja gitu sebetulnya. Nanti gue punya beberapa artikel yang menurut lo gimana nih fakta versi kalian. Gitu gue akan bacain ya. Oke. Apakah sama nggak apa yang lo pikirkan sama tulisan ini atau tidak? Oke? Oke.
gua akan tanya Messi dulu ya, tetangga Pak Gesang. Ya, baik. Ini Messi ada artikel dari radarcirebon.com. Judulnya adalah Minim Perhatian Seniman Butuh Ruang Apresiasi. Oke. Menurut lo, Mes, as a seniman juga, setuju nggak apa yang dikatakan sama Mas Hardi ini? Sebenarnya kalau dari gua pribadi ruang itu penting emang. Diapresiasi otomatis iya, karena lo bikin karya itu untuk dikasih tunjuk kan, itu suara lo kan gitu. Ya mungkin kantong-kantongnya aja sih yang tidak tepat menyasar kalau gua ngeliatnya gitu. Kayak misalnya Kemenparekraf gitu, ada beberapa mereka menginisiasi beberapa program gitu, tapi ternyata tidak tepat sasaran, misalnya kayak gitu. Jadi jembatan antara si seniman yang butuh ruang ini dengan fasilitator yang punya ruang ini nggak ketemu misalnya, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi ya bener sih, emang gue butuh ruang gitu buat bersuara istilahnya gitu. Iya. Oke, sekarang gue ada bersama Mas Astro di sini, seniman fotografir, di foto terus digrafir. Grafir. Oke, Astro, ini gue punya satu artikel dari gaya.tempo.co ya. Judulnya adalah Tidak Perlu Takut Jadi Seniman. Jadi benar gak? Zaman sekarang ya, jangan dilihat 20 tahun yang lalu, menurut gua agak berbeda nih. Gimana? Menurut gue sih nggak sesuai lagi sih kontennya. Udah zaman sekarang ilmu bisa didapat di mana aja kan. Kita bisa belajar otodidak juga dari internet atau nanya sama teman-teman yang emang udah profesional di sananya. Jadi kalau misalnya orang tua takut mungkin karena takut keluar duitnya untuk ngebiayain sih ya. Mungkin biayanya besar terus Jangan suzon kamu. ya nggak tahu ya, siapa tahu aja gitu kan. Ini tips dari lo as a photographer ya, seniman fotografer. Gimana caranya supaya teman ninja yang hobi fotografi ini bisa lebih maju, bisa lebih dikenal, karyanya bisa lebih caam lagi? Ganti pola pikir aja sih. Waduh, ganti pola pikir gimana tuh? Dari? Jadinya bukan dari gadget yang bagus kita bisa ngasilin karya yang bagus. Wah, bener juga nih. Tapi dari cara pikir kita gimana membuat karya itu jadi oke. Waduh, cakep tuh. Ya. Underline, bold, italic. Oke. Cut dulu ya. Cut dulu ya. Oke, Wing. Ini kan kalau kita lihat tampak luar Omnispace, Omnium ini, ya dari luar itu ada muralnya Popo, ya kan? Ya. Mural. Kalau dulu orang menganggap mural, graffiti dan lain-lain itu kan sebenarnya in a way vandal, ya, melawan hukum, ya, vandalisme graffiti. Nah, ini ada satu artikel gue mau bacain bagaimana fakta menurut lo ya, versi lo nih ya. Judulnya Vandalisme Bukan Ekspresi Seni. Nah, fakta menurut versi lo tentang artikel ini gimana? Lo setuju nggak? Apa berbeda nih pemahaman mural dan vandalisme ini gitu? Beda sih, Ging ya. Menurut gua juga. Nah, ini agak-agak apa ya, polemik juga kali ya hari gini gitu, maksudnya semua terbuka gitu, anything goes, apapun bisa jadi seni gitu. Tergantung intensi sama konteksnya sih kalau menurut gua. Oke. Ya kan? Kalau sama bagusnya gimana? Kemarin kalau Popo bikin kan bagus gitu. Nah, kalau itu. siapa yang bikin gitu, Iya, Darbot bikin itu kan bagus. Gitu. Iya. Nah, itu dia. Itu vandal apa bukan kalau menurut lo?
bukan ya kalau kayak gitu ya. Karena emang dari intensinya juga nih gue pengen bikin karya nih. Nggak ada intensi buat ngerusak gitu loh. Nggak ada buat pengen bagus gitu. pengen bagus Iya. gitu. Selama nggak ngerusak, protes ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu kan. Ya kayak beberapa karya-karyanya Popo juga kan sangat kritis ya Iya. terhadap Jangan urban juga kan. sama kan Iya. semua karya-karya teman-teman graffiti kayak gitu juga gitu. Oke teman ninja, ini gue udah sama Boit ya. Kebetulan beliau lah sebenarnya, kalau menurut gue justru dia nih yang bikin gara-gara adanya Omnispace. Karena ada tempatnya, Omnium ini gitu. Nah Boit, mungkin lo bisa ceritain sedikit dong. Omnium nih kalau Omnispace itu kan 2015. Ya, Kayak Wing, Ameng, ya. ya yang ngerjain. Nah ini Omnium kan sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Di gedung ini dari 2007. Mhm. Dari 2007 kita mampunya waktu itu cuma nyewa lantai 2 doang. Oke. 2011 lah. Pokoknya 2007 oke, terus habis gitu kayak 2008 2009 kita mulai fokus untuk jualan merchandise band justru. Jadi awalnya emang full buku, terus habis itu jualan merchandise band. Terus 2011 akhirnya kita mampu nyewa 3 lantai. Kita ngerasanya dari dulu ketika punya tempat kita emang pengen ngejadiin si tempat ini jadi hub. Dan ketika jadi hub itu hitungannya kayak lu ngeluarin biaya promo. Ya apa-apa. Iya, maksudnya hitungannya kayak lu ngeluarin biaya promo, tapi sebetulnya kalau dibanding dengan lu ngeluarin biaya promo yang sekian puluh juta untuk pasang di media segala macam, mendingan gua ngasih makan seniman aja gitu, ibaratnya seperti itu gitu. Mulia banget. Anyway Boy, terima kasih banyak ya udah diperbolehkan gua dan tim artistik diskusi yang asik banget di Omnium, Omnispace ini ya. Nah sekali lagi buat teman ninja, buat lo yang mungkin jalan-jalan ke Bandung boleh mampir ke Iya Jalan dong, mampir Cembleit dong, mampir. nomor 151B. 151B. That's why lo juga mesti subscribe channel ini ya. Harus di-share, di-subscribe supaya nggak ketinggalan informasi. Karena nggak cuma nanti kita cuma di sini, karena masih ada episode berikutnya, masih ada space, masih ada seniman-seniman yang akan kita ajak diskusi yang asik juga. Jangan lupa teman ninja, buat lo yang mau ikutan kuisnya, nanti di akhir video ini ada pertanyaannya. Silahkan dijawab lewat kolom komentar ya. Ada hadiah OVOCASE Rp500.000 untuk 5 orang yang beruntung. Jadi jangan di skip-skip, tunggu ini bentar lagi. So teman ninja, selesai sudah episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya, tentunya dengan space-space atau tempat-tempat yang berseni-seni art lainnya. Jadi sekali lagi, bersama bangga karya seniman bangsa. Saya Ari Daging dan tim artistik mau jalan-jalan dulu di kota Bandung. Nyari makan, nyari kos-kosan karena banyak yang kosong, dan nyari segalanya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Yuk, wait.